adik-adik, halo. Halo semuanya, berjumpa lagi hari ini sama aku Cidea. Aku Kodeska. Aku kok Filbert. Gimana kabar adik-adik semua hari ini? Semoga dalam keadaan yang semangat dan juga sehat. Amin. Nah gimana nih koko-koko hari ini? Semangat banget gak? Wah, udah semangat banget dong. Semangat banget. Wah semangat banget. Kalau gitu Koko Cici di sini juga pengen ngajakin adik-adik ikutan semangat. Kalau Betul. gitu sama-sama yuk kita nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Ikutin gerakan Koko Cici ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima Terima kasih. Kalau hari ini Kalau hari ini kami boleh kembali beribadah. beribadah. Engkau berkati Engkau berkati ibadah kami ibadah kami dari awal, dari awal, pertengahan, hingga akhir. hingga akhir. Biarlah firman pada hari ini Firman pada hari ini dapat kami mengerti. dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kayaknya biar tambah semangat kita nyanyi lagi kali ya. Ini kan pasti boleh ada boleh adik-adik banget, boleh banget. yang masih kurang semangat. Terus Betul. kayaknya ada juga yang baru bangun tidur. Biar tambah bangun, tambah semangat, Wah. kita nyanyi lagi kali mungkin ya. Boleh dong. banget, boleh Nah, banget. adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Gimana adik-adik? Udah semangat semua belum Wah, nih? udah mulai semangat nih. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu yuk, firman-Mu pelita bagi kakiku.
Halo adik-adik, tadi kalian sudah bernyanyi memuji Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kalian, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik, agar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan juga dalam kehidupan kami. Biarlah melalui firman ini kami boleh belajar siapa Tuhan kami dan bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu untuk hidup lebih taat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita Lause hari ini adalah mengenai Tuhan Yesus membangkitkan anak muda di kota Nain. Ada dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 17. Anak-anak, kalian pernah merasa sedih? Misalnya mainan kalian hilang atau rusak sehingga kalian tidak bisa main mainan itu lagi. Atau kalian punya binatang kesayangan kalian yang sudah kalian pelihara dari kecil sampai besar, terus ternyata binatang itu harus dibawa pergi, atau binatang itu meninggal. Kalian sedih sekali. Iya, waktu kalian sedih, bahkan kalian sampai menangis, saking sedihnya. Begitu juga perasaan ibu yang akan ada dalam cerita hari ini. Mengapa dia begitu sedih? Coba adik-adik perhatikan apa yang terjadi ya. Saat itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya berjalan dari satu kota ke kota yang lain. Dan bukan hanya murid-muridnya yang ikut dengan Tuhan Yesus. Serombongan besar orang juga ikut dengan Tuhan Yesus. Mereka senang mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Mereka juga senang melihat keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka pernah melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang demam. Juga orang lumpuh disembuhkan sehingga bisa berjalan kembali. Bahkan orang yang sakit keras, yang sudah hampir meninggal, dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu mereka senang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, saat ini rombongan Tuhan Yesus sudah dekat dengan kota Nain. Untuk sampai ke kota Nain, mereka harus melewati sebuah gerbang. Mereka di depan gerbang itu. Di sana mereka mendengar ada suara banyak tangisan. Apa yang terjadi anak-anak ya? Wah, ada rombongan orang yang keluar dari kota itu. Mereka membawa usungan. Di atasnya itu ada apa anak-anak? Ada orang yang meninggal yang dibawa keluar dari kota itu. Anak-anak, coba kita bernapas. Tarik napas dan lepas. Pada saat kita masih bernapas, kita masih hidup. Tapi orang yang sudah meninggal ini, dia sudah tidak bisa bernapas lagi. Dia juga sudah tidak bisa berbicara seperti kita. Dia sudah meninggal. Karena itu, orang-orang membawanya untuk dikuburkan. Orang-orang di sana begitu sedih karena ada seorang yang meninggal. Siapa ya yang meninggal itu? Ternyata yang meninggal itu adalah seorang anak muda. Dia masih muda. Dia juga seorang anak tunggal. Dia adalah anak satu-satunya. Dia tidak punya kakak. Dia juga tidak punya adik. Dia adalah anak satu-satunya. Coba kalian perhatikan. Di samping tandu itu ada seorang perempuan yang menangis berlinang air mata. Siapa ibu itu ya? Iya, ibu itu adalah ibu dari anak yang meninggal itu. Dia begitu sedih. Dia kehilangan anaknya, anak satu-satunya. Bahkan ibu ini sudah tidak punya suami. Suaminya pun sudah tidak ada lagi. Anak itu ada anak satu-satunya. Dia tinggal bersama anaknya itu
Sekarang anaknya sudah tidak ada lagi yang bersama dia. Dia berpikir setelah anaknya meninggal, dia sendirian. Tidak lagi akan ada yang bertanya, "Ibu, hari ini kita makan apa ya? Ibu capek ya? Sini, aku ambilin air minum biar ibu bisa minum." Iya, sekarang ibu ini berpikir dia hanya sendiri, tidak ada yang menemani dia lagi. Tapi anak-anak, ternyata ibu ini tidak sendirian. Saat itu ada Tuhan Yesus. Ibu itu kemudian, Tuhan Yesus kemudian mendekati ibu itu dan berkata, "Jangan menangis." Sedari tadi Tuhan Yesus sudah memperhatikan ibu itu. Tuhan Yesus memperhatikan bagaimana kesedihan yang dialami oleh ibu itu. Tuhan Yesus mengerti. Dan Tuhan Yesus bukan hanya mengerti, Tuhan Yesus juga punya hati yang mau menolong. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Coba kita lihat adik-adik, anak-anak ya. Tuhan Yesus kemudian mendekati tandu itu. Tuhan Yesus kemudian memegang tandu yang berisi anak yang meninggal itu. Apa yang akan terjadi? Tuhan Yesus kemudian berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang ada di sekeliling, mereka memperhatikan, kira-kira apa yang akan terjadi? Kemudian anak itu perlahan-lahan dia bangun. Dia kemudian duduk dan mulai berkata-kata. Anak itu sekarang hidup kembali. Tuhan Yesus membangkitkan anak muda itu. Kemudian Tuhan Yesus membawa anak muda itu bertemu kembali dengan ibunya. Ibu yang sebelumnya menangis, mengeluarkan air mata, kesedihan. Sekarang ibu itu mungkin mengeluarkan air mata, tapi air mata bahagia. Dia dapat memeluk kembali anaknya. Anaknya yang tadi meninggal, sekarang sudah hidup kembali. Ya, Tuhan Yesus menolong ibu dan menolong anaknya. Mereka kembali dapat bersama kembali. Ya, Tuhan Yesus membuat suatu keajaiban pada hari itu. Orang yang di sekelilingnya sebelumnya hanya melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan. Tapi ternyata Tuhan Yesus punya kuasa juga untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Semua orang yang ada di sekitar sana, baik orang yang sebelumnya ikut dengan Tuhan Yesus dan juga orang-orang yang ada di kota Nain, mereka menyaksikan suatu mujizat yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak. Apa yang dilakukan oleh ibu dan anak itu? Mereka menceritakan, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Semua orang memuji Allah. Sebelumnya mereka keluar dari kota dengan sedih. Sekarang mereka kembali lagi masuk ke dalam kota Nain dengan sukacita. Karena kenapa? Karena ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengubah duka cita menjadi sukacita. Apa yang kita pelajari dari cerita hari ini ya anak-anak? Percaya kalau kita merasa sendirian, kalau kita sedang sedih, percayalah ada Tuhan yang beserta dengan kita. Tuhan mengerti kita. Tuhan peduli dan mau menolong kita. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan punya kuasa. Tuhan mampu menolong kita. Percayalah, ada waktunya Tuhan akan bekerja untuk menolong kita. Saat kita sudah tidak sedih lagi, kita juga bisa menolong orang lain. Misalnya, kalian lihat ada teman kalian yang kehilangan orang tuanya. Kalian bisa temani dia. Ada anak yang mungkin mengejek, kamu tidak punya ayah lagi. Kalian kasih tahu dia, jangan mengejek dia. Temanilah dia, hiburlah dia. Tuhan menyertai dia.
Apa hafalan kita pada hari ini? Tuhan telah datang untuk menolong umat-Nya. Lukas 7 ayat 16b. Allah telah melawat umat-Nya. Allah telah datang dan menolong umat-Nya. Bukan saja pada saat itu, Tuhan juga mau menolong kita pada saat ini. Pada saat ini kita mengalami banyak sekali kesulitan, kita mengalami banyak kesedihan, tapi kita mau belajar percaya kalau Tuhan mau dan Tuhan sanggup menolong kita, anak-anak-Nya yang dikasihi oleh-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami belajar Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kami semua, anak-anak-Mu. Kami juga percaya Tuhan sanggup menolong kami. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau adalah Allah yang peduli kepada kami. Tuhan, kami mau belajar untuk mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Melalui setiap persoalan yang kami hadapi, biarlah kami boleh menyerahkan persoalan kami kepadamu. Biarlah Tuhan yang boleh bekerja, Tuhan yang boleh turut campur tangan. Sehingga pada saatnya nanti, kami boleh melihat bagaimana Tuhan mengubah hidup kami. Bagaimana kami belajar untuk lebih percaya dan lebih taat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, yang kami sembah, yang kami percaya, kami berdoa. Amin. Terima kasih Lase untuk pembawaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Untuk adik-adik di rumah, jangan lupa ya buat dipraktekin juga nih firman Tuhannya. Nah, sebentar lagi kita akan memberikan sedikit persembahan untuk Tuhan sambil kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kami karena kami dapat memberikan dapat memberikan persembahan. persembahan. Kiranya Kiranya persembahan persembahan yang kami yang berikan kami berikan dapat digunakan dapat digunakan untuk memperluas untuk memperluas kerajaan-Mu. kerajaan-Mu. Ini dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Terima kasih adik-adik, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bye bye. Bye-bye. Happy Sunday. Happy Sunday.